Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Ramadhania dengan NIM A501233034. Di sini saya akan memaparkan materi landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu pemahaman landasan filosofis. Tindakan yang bijaksana merupakan pelayanan yang paling ditekankan dalam bimbingan dan konseling. Untuk itu diperhatikan dan juga diperlukan pemikiran filosofis tentang berbagai hal terkait bimbingan dan konseling. Dari berbagai masalah yang dihadapi konselor adalah bagaimana konselor menggunakan landasan filosofis sehubung dengan perannya sebagai orang yang membantu konseli dalam melakukan pilihan. Landasan filosofis bimbingan dan konseling ini juga difokuskan kepada pembahasan mengenai makna, fungsi, dan juga prinsip dari bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu pengertian landasan filosofis. Landasan filosofis dalam KBBI diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Istilah landasan ini dikenal pula sebagai fondasi. Filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yaitu philos yang artinya cinta dan sophos yang berarti bijaksana. Maka filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Dalam bimbingan dan konseling, terutama berkenan untuk usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan filosofi tentang manusia. Landasan filosofis bimbingan dan konseling adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan juga praktek bimbingan dan konseling. Asumsi tersebut adalah jawaban menyangkut pelayanan tentang apa itu manusia, seperti apa manusia, dan pertanyaan lainnya. Selanjutnya, pemahaman landasan filosofis terkait dalam pedoman Indonesia Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, yang menjadi landasan filosofis bimbingan dan konseling adalah Pancasila, yang nilai-nilainya sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Tujuannya yang pertama mengembangkan potensi, fitrah, dan jati dirinya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dengan cara mengimani, memahami, dan juga mengamalkan ajarannya. Yang kedua, mengembangkan sikap-sikap yang positif seperti respek terhadap diri sendiri dan orang lain, dan juga bersikap empati. Yang ketiga, mengembangkan sikap-sikap kooperatif, kolaboratif, dan altruis. Yang keempat, mengembangkan sikap demokratis, menghargai pendapat orang lain, dan bersikap mengayomi masyarakat. Yang kelima, mengembangkan kesadaran untuk membangun bangsa dan negara yang sejahtera dan berkeadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, hukum, maupun pekerjaan. Selanjutnya, perubahan perkembangan landasan filosofis. Yang pertama, dari zaman Yunani kuno. Pada saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia yang dikenal dengan mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Periode ini muncullah filosofis pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam, yaitu Thales, pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Zaman ini juga zaman keemasan atau puncak filsafat Yunani kuno atau klasik, yang ini pada masa kurang lebih 470 sampai 400 sebelum Masehi, 428 sampai 394 sebelum Masehi, 384 sampai 322 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu zaman kegelapan, abad 12 sampai 13 Masehi. Filsafat pada zaman ini dikuasai oleh pemikiran keagamaan yaitu Kristiani. Yang ketiga yaitu zaman pencerahan, abad 14 sampai 15 Masehi. Pada abad ini muncullah seseorang astronom yang berkebangsaan Polandia. Yang keempat yaitu zaman awal modern, abad 16 Masehi. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani seperti rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Yang kelima yaitu zaman modern, abad 17 sampai 18 Masehi. Abad ini mulai memasuki perkembangan baru. Zaman postmodern yaitu abad 18 sampai 19 Masehi. Perkembangan pemikiran filsafat pengetahuan memperlihatkan aliran-aliran terbesar. Selanjutnya yaitu dasar teori landasan BK yang lain terhadap landasan filosofis. Yang pertama yaitu humanisme, memandang individu sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang dan memahami dunia sekitar mereka melalui pengalaman dan interaksi. Yang kedua ada eksistensialisme, yaitu memandang individu sebagai makhluk yang memiliki beban untuk memahami dan menentukan tujuan hidup sendiri. Yang ketiga, kognitif behavioral, yaitu memandang individu sebagai makhluk yang memiliki pemikiran dan juga berperilaku saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kelima,
Sosial kultur, yaitu memandang individu sebagai makhluk yang dibentuk oleh lingkungan, sosial, dan budaya mereka. Yang kelima yaitu person atau centered, memandang individu sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk memahami dan mengatasi masalah mereka sendiri melalui bimbingan dukungan emosional. Kemudian pengaruh landasan filosofis terkait perkembangan BK. Pengaruh landasan filosofis ini dalam bimbingan dan konseling yaitu menjadi landasan yang memberikan arahan, pedoman, dan juga pemahaman bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara logis, etis, maupun estetis. Kemudian contoh landasan filosofis. Yang pertama adalah idealisme, yaitu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pemikiran, atau jiwa. Yang kedua, realisme. Arti filsafat berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real, benda-benda ada. Adanya tidak terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persiapkan dan ada hubungannya dengan pikiran kita. Yang ketiga yaitu pragmatisme, merupakan reaksi atau kritik terhadap filsafat yang telah berkembang sebelumnya seperti idealisme, realisme, dan lainnya. Pragmatisme ini juga merupakan filsafat yang menggunakan konsekuensi praktisi sebagai standar untuk menunjukkan nilai dan kebenaran. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.